Oke, teman-teman ya, tadi kita sudah berhasil membuat fungsi logout ya. Selanjutnya kita akan membuat dan melanjutkan modul karyawan, yaitu data departemen ya. Kalau di sini kan ini jabatan udah berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat CRUD dari jabatan ini semua. Sekarang untuk departemen ataupun divisi, kita ganti aja di divisi ya teman-teman ya. Kita ganti jadi divisi, data, divisi. Lalu ini kita coba ganti ikonnya ya. Kita ganti jadi, ini sama nih. Kita mulai merapikan icon ya sembari kita mengerjakan modul jabatan kita. Master karyawan, ikonnya kan ini F. Kita ganti jadi users. Oke ya, seperti ini ya kita ganti ya. Lalu kita langsung data jabatan sudah, data divisi. Kita isi seperti ini, sama sebenarnya. Echo, base URL, kita berikan namanya apa nih? Divisi. Kita save, lalu kita coba jalankan. Kita refresh dulu sebelumnya. Kita coba cek. Oke ya, tapi ini sudah berhasil memanggilnya ya. Hanya saja filenya belum ada, karena masih not found. Kita coba berikan file baru di folder controller kita. Namanya divisi.php ya. Lalu controller. Kita berikan namanya divisi. Jangan lupa ya teman-teman ya, nama file dengan nama kelas yang di sini itu harus sama. Tidak boleh berbeda ya. Oke, karena berhubungan modul jabatan kita dengan modul divisi ini sama teman-teman. Fungsinya sama, ada CRUD ya. Kita bisa contek aja nih. Kita contek nih yang ada di sini. Kita contek aja nih indeks nih, data jabatan. Oke, ini kita copy. Oke, lalu kita ganti nih menjadi divisi. Tapi sebelumnya teman-teman pastikan dulu sudah paham alur pembuatan jabatannya ya. Jangan asal di copy paste saja ya. Copy paste tetapi kita tidak mengerti ini jabatan ini dapatnya dari mana. Terus get jabatan ini dapatnya dari mana. Lalu data ini dari mana, kan gitu. Artinya kita boleh copy paste dari contoh jabatan ini dengan catatan kita paham alur pembuatan jabatannya ya. Jadi ini divisi, kita ganti di sini, kita panggil modelnya M divisi. Lalu di sini kita get divisi, kita save nih. Jangan lupa kita load ke direktori divisi ya. Nama filenya divisi. Kita save nih. M divisi tidak ada. Kita siapin dulu nih model divisinya ya. M divisi.php ya.
model. Ini juga samakan ya teman-teman ya, nama filenya sama nama kelasnya ya. Divisi. Oke. Lalu kita coba, kita panggil nih, kita kan belum load modelnya, kita load seperti biasa di sini ya. M divisi, seharusnya tidak ada masalah, oke. Oke, kita coba refresh, get divisi ya, tidak ditemukan. Maka kita buat nama filenya di sini, nama filenya. Kita berikan fungsi di sini, function get divisi, kita return this db. Sebenarnya ini juga sama dengan model jabatan ya teman-teman ya. Get, tabel apa nih yang kita get? Tabel divisi. Lalu di result ya. Oke. Ini sih seharusnya error teman-teman ya. Karena kita belum memberikan nama tabelnya nih di database kita. Tidak ada tabel divisi. Ya benar ya. YouTube helpdesk divisi. Maka kita berikan namanya tabel divisi. Cukup 2 aja ya. Sama seperti modul jabatan. ID, divisi, lalu divisinya apa? Ini kita berikan karakter aja, 25. Jangan lupa ini kita berikan auto increment. Kita save ya. Oke, kita langsung. Sekarang yang tidak dapat di-load itu adalah folder, back, divisi, dan nama filenya divisi.php ya. Kita bisa cek langsung sama seperti ini. Kita berikan modul, nama foldernya apa nih? Biar rapi sih teman-teman ya. Divisi, nama filenya adalah divisi.php. Ini ya, kita copy yang jabatan ini. Copy, lalu paste di file divisi ini. Ini kita ganti hal-hal yang perlu kita ganti. Seperti ini ya, form divisi. Yang ini jangan di-load dulu ya. Ini kita coba. Kita hapus dulu ya. Lalu ini kita ganti jadi divisi ya. Oke. Jika kita refresh, seharusnya tidak ada masalah. Oke. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba tampilkan nih di sini nih, bentar dulu. Yang tadi ini kita kembaliin. Kita buka jabatan, ini kita load di sini. Tapi yang kita load itu bukan jabatan, tetapi kita load itu adalah divisinya. Tidak ditemukan ya, karena kita memang perlu copy ini nih teman-teman.
A, copy, kita berikan nama file baru, data divisi.php ya. Kita paste di sini, kita save, kita oke, hanya saja di sini ada error atau tidak ditemukan ya variabel jabatan. Jadi kita cek aja begini caranya. Kita close dulu nih jabatan nih. Kita close dulu yang berhubungan dengan jabatan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kan jabatan nih. Ya kan? Kita tadi kan yang kita lempar itu dari ini kita close dulu. Kita close dulu. Yang kita lempar dari di sini itu divisi. Jadi dia buat variabel data divisi, ya kan, untuk dapat dipanggil di view ya. Lalu kita load modelnya, kita panggil nih datanya melalui model divisi, get data divisinya apa. Lalu kita lempar ke sini variabel data untuk dapat ditampilkan di view ya, ini. Karena yang kita lempar di sini aja data divisi, maka kita mengganti jabatan di sini, ini, jabatan di sini menjadi divisi. Lalu di sini menjadi divisi. Jangan lupa ini bukan ID jabatan, tetapi ID divisi ya, karena kita punya ID khusus ya untuk divisi. ID divisi. Kita coba refresh, seharusnya tidak ada error ya. Oke. Memang tabel kita belum ada ya. Maksudnya isinya belum ada. Kita ganti dulu ini menjadi divisi. Sebenarnya sangat mudah ya teman-teman ya. Tapi tetap harus teliti dalam mengerjakannya. Kita save, oke. Ini kurang lebih sudah ya. Kita coba save. Tampilannya sudah oke. Selanjutnya kita akan membuat proses ini ya, form ya. Form divisi ini kita buat prosesnya. Langsung saja ya kita buat. Kita beranjak ke divisi ya. Lihat dulu nih jabatannya kita buat gimana contohnya nih. Nih sama ya. Teman-teman bisa copy aja di sini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mungkin belum paham rules-nya ini, teman-teman bisa perhatikan cara pembuatan modul jabatan di video sebelumnya ya. Ini kenapa saya copy, biar cepat aja teman-teman ya. Kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, jadi lebih cepat. Dan playlist ini juga cepat selesai. Oke, ini kan rules-nya jabatan nih. Sekali lagi, penjelasan ini di form validation set rules-nya ini, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya mengenai modul jabatan ya. Karena di sini kita hanya mengulang saja nih. Kita ganti menjadi divisi. Kita ganti jadi divisi. Lalu di sini yang kita post. Kita rapikan dulu ya. Yang kita post itu ini adalah jabatan ya. Dari mana nih post jabatan nih? Dari ini nih, form divisi di sini, divisi, save divisi.
yang kita kirim itu adalah divisi ini, tuh, metodenya post. Maka kita harus menerima postnya divisi, kita ganti aja di sini nih. Di sini juga ya. Lalu kita insert kemana nih? Lalu kita masukin ke dalam model divisi. Kita save, cek aja. Lalu kan sudah, jika nilainya true ini ya, jika nilainya benar, maka kita akan array data apa yang dilempar dari form ke fungsi divisi ini. Kita bisa cek nih, M divisi ini kan insert kita belum ada nih. Kita cek nih, tuh belum ada ya. Teman-teman bisa lihat yang ada di model jabatan. Ini sama nih, fungsi insertnya sama. Kita copy ya, kita copy, lalu kita ke sini nih. Kita save nih. Jangan lupa diganti nama tabelnya apa nih, divisi. Oke, seharusnya ini tidak ada masalah, divisi. Kita coba cek ya. Oh, ada masalah teman-teman. Form validation. Kita coba cek lagi di controller divisi.php ya. Line number 14. Sebentar, kita coba cek. Line number 14 ini kenapa nih divisi? Oh, ini salah nih teman-teman. Jangan divisi ini kan. Tadi kita kan berikan nama save nih. Harus di save dia. Oke ya, berhasil ya. Sekarang kita coba ya, divisi misalnya apa nih? Divisi HRD ya, contoh ya. Oke, data berhasil disimpan. Notifikasinya kita berikan di sini juga bisa, flash datanya. Kita berikan di sini juga bisa ya. Oke, kita coba pindahin aja ya. Kita tadi kan berikan ininya di sini nih. Flash datanya nih. Kita cut aja di sini. Kita pindahkan ke, salah, ke data divisi ya benar. Ini dia apabila berhasil untuk mengupload data, dan ini untuk hapus ya. Sebenarnya bisa kita samain sama namanya. Kita bedain di set plus datanya. Tapi untuk teman-teman biar nggak bingung, kita coba begini aja ya. Kelihatan boros tapi. Oke, kita coba kembali refresh, kita coba lagi tampilin. Kita coba cek kita coba upload lagi ya. Misalnya divisi apa nih? IT. Kita save. Oke, data berhasil disimpan. Oke, teman-teman yang berhasil ya. Sekian video ataupun tutorial cara mengupload
data data divisi, dan menampilkan data divisi. Sampai ketemu di video selanjutnya.